Silakan duduk, Mbak. Iya, Pak. Gimana, Mbak? Apakah sudah nyaman? Sudah. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Ani dari kelas 11 IPS 3, Pak. Oh, Mbak Ani. Ya. Tadi dari jam siapa Mbak datang ke sini? Sebelum kesini tadi pelajarannya Bulia sih, Pak. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya. Gimana Mbak tadi pelajarannya? Apakah susah atau gampang? Ya, seperti biasa sih, Pak. Kayak gitu-gitu aja. Tentunya Mbak Ani datang ke sini ingin bercerita ya, Mbak? Iya, Pak. Saya kesini itu karena saya itu bingung mau cerita ke siapa gitu. Terus saya sini direkomendasikan sama wali kelas saya gitu, suruh nemuin bapak kesini. Berarti Mbak Ani datang ke sini direkomendasikan ya, Mbak? Iya, disuruh kesini gitu. Sebelumnya Bapak mau tanya, Mbak Ani, apakah sudah tahu tentang mengenai proses konseling? Belum, Pak. Ini baru pertama kali mau melaksanakan proses konseling. Baik, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang proses konseling ya, Mbak. Proses konseling itu yaitu suatu bantuan kepada konselor untuk konseli agar masalah konseli tersebut dapat terselesaikan, Mbak. Kurang lebihnya begitu, apa sudah paham, Mbak? Sudah, Pak, tapi saya takut, Pak, nanti kalau saya cerita-cerita nanti Bapak ember ke guru-guru lain atau ke teman-teman saya. Tenang, Mbak, di dalam proses konselor ini ada kode etik, Mbak. Nah, dalam kode etik itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Ani datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Ani datang ke sini secara terbuka untuk menceritakan semua masalahnya, dan Bapak harap Mbak Ani aktif dalam menceritakan semua permasalahan Mbak Ani. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, seperti yang dibicarakan Mbak Ani tadi, Mbak Ani nggak perlu khawatir karena di dalam proses ini ada asas kerahasiaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini masalah yang Mbak Ani ceritakan hanya Bapak dan Mbak Ani saja yang tahu. Jadi Mbak Ani nggak perlu khawatir. Baik, Pak, terima kasih. Saya jadi nggak khawatir lagi sama nggak takut buat cerita permasalahan yang sedang saya alami ke Bapak. Baik, Mbak Ani, Bapak pertegas lagi. Jadi peran Bapak di sini sebagai konselor. Nah, Bapak akan berusaha membantu permasalahan yang Mbak Ani hadapi. Dan Mbak Ani di sini sebagai konseli, Mbak Ani harus menceritakan semua permasalahan Mbak Ani. Jadi Bapak harap Mbak Ani aktif untuk semua menceritakan permasalahan yang Mbak Ani hadapi. Baik, Pak. Baiklah. Jadi yang Mbak Ani inginkan dari proses konseling ini apa ya, Mbak? Setelah proses konseling ini saya harap masalah saya dapat terselesaikan serta saya menjadi lebih percaya diri di kelas, Pak. Juga saya harap saya juga tidak lagi cemas dengan permasalahan saya yang sedang saya alami gitu, Pak. Baik, Mbak Ani, Bapak sangat senang karena Mbak Ani mempunyai semangat yang tinggi untuk keluar dari masalah yang sedang Mbak Ani alami. Kemudian perlu Mbak Ani ketahui, Bapak akan merencanakan beberapa kali pertemuan, di mana setiap pertemuan menyesuaikan waktu dari Mbak Ani. Jika Bapak menawarkan pertemuan ini dilaksanakan selama kurang lebih 40 menit, bagaimana Mbak Ani? Kalau 30 menit bagaimana, Pak? Soalnya di sini masih ada kelas lagi. 30 menit ya, Mbak Ani? Iya. Baik. Berdasarkan penjelasan yang sudah Bapak uraikan tadi, apakah Mbak Ani merasa keberatan? Tidak, Pak. Jika tidak, apakah Mbak Ani bersedia untuk mengikuti layanan konseling ini? Saya bersedia, Pak, untuk mengikuti layanan konseling dengan Bapak. Baik, saya persilahkan Mbak Ani untuk menandatangani lembar kesepakatan sebagai bukti perjanjian kita dalam proses konseling ini ya, Mbak? Iya, Pak. Ini, Pak. Baik, Bapak sudah siap Pak untuk melakukan proses konseling ini? Saya sudah siap, Pak. Baik, selanjutnya bisa Mbak Ani ceritakan lebih detail lagi bagaimana permasalahan yang Mbak Ani hadapi. Jadi begini, Pak, saya itu mengalami kecemasan dalam belajar sehingga saya tidak nyaman dan timbul rasa cemas dalam diri saya. Saya alami
Sebenarnya sudah agak lama sih Pak, tapi akhir-akhir ini saya itu makin cemas gitu loh Pak, di kelas jadi nggak nyaman, terus aktivitas saya jadinya terganggu gitu. Apa yang membuat Mbak Anies merasa khawatir, takut, pesimis, dan sedih? Karena saya merasa saya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas gitu Pak. Saya merasa kalau saya itu nggak bisa buat memenuhi tuntutan di sekolah ataupun juga tuntutan dari guru mata pelajaran gitu Pak. Saya merasa kok saya itu paling nggak bisa gitu Pak buat ngikutin kayak teman-teman yang lainnya gitu. Apa sih yang membuat Mbak Ani pikirkan ketika kecemasan mengganggu pikiran Mbak Ani? Saya tuh merasa kalau saya tuh merasa paling bodoh gitu loh Pak di kelas. Nah, sedangkan teman-teman saya tuh pintar-pintar semua. Saya pikir tuh saya nggak bisa ngikutin kayak teman-teman, paham kayak teman-teman. Terus pas ngejelasinnya kan saya panik banget gitu loh Pak kalau ada guru mata pelajaran masuk. Sayanya jadinya bingung karena saya cemas ya saya bingung itu, terus saya nggak bisa ngikutin karena saya nggak nyaman, terus saya nggak bisa fokus di kelas seperti itu Pak. Baik, apakah Mbak Ani sudah pernah bertanya jika Mbak Ani itu kurang paham? Belum sih Pak, saya itu takut salah gitu Pak. Selain itu saya juga panik saat ingin menanyakan atau menyampaikan pendapat. Saya kan jadinya pesimis gitu Pak di kelas ketika mengikuti pelajaran, udah nggak berani tanya, tapi kalau mau tanya juga panik sendiri, terus saya jadi cemas gitu Pak. Pikiran saya itu saya berpikirnya saya pasti nggak bisa gitu. Baik Mbak Ani, saya sangat mengerti apa yang Mbak Ani rasakan. Lalu kira-kira apa yang membuat Mbak Ani cemas dalam mengikuti pembelajaran? Jadi begini Pak, saya merasa cemas karena saya itu takut tidak bisa mengikuti semua pelajaran, sehingga saya sering di dalam kelas itu merasa pesimis dan banyak sekali materi yang tertinggal. Akibat saya sering merasa cemas gitu karena saya kan pikirannya itu saya nggak bisa gitu loh Pak mengikuti pelajaran yang ada di kelas, dan juga saya itu merasa nggak mampu gitu Pak. Oh begitu ya Mbak Ani, Bapak paham apa yang Mbak Ani rasakan. Nah, dari apa yang diceritakan Mbak Ani tadi, dapat Bapak simpulkan bahwa permasalahan Mbak Ani adalah kecemasan. Kecemasan yang terjadi berkaitan dengan permasalahan akademik. Mbak Ani seringkali berpikir bahwa Mbak Ani tidak mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri Mbak Ani dan menimbulkan emosi-emosi negatif seperti takut, khawatir, pesimis, sedih, dan tidak senang, di mana semua itu kemudian mengganggu aktivitas keseharian Mbak Ani. Benar begitu Mbak Ani? Iya Pak, benar sekali Pak. Dari rasa cemas saya itu jadinya ya pikiran saya itu nggak bisa, terus saya nggak bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman saya, terus saya jadinya di kelas juga nggak tahu, nggak paham karena sudah terpenuhi oleh pikiran-pikiran saya yang penuh dengan kecemasan, terus jadinya saya takut dan saya itu nggak punya rasa optimis gitu loh Pak, adanya rasa pesimis saja di diri saya. Oh gitu. Lalu kira-kira permasalahan yang Mbak Ani ceritakan tadi, apakah ada faktor yang membuat Mbak Ani merasa takut, khawatir, pesimis, sedih, dan tidak senang? Sebenarnya ada sih Pak, karena saya merasakan sekolah ini sekolah favorit gitu ya Pak, isinya anak-anak yang pintar, terus anak-anak yang juara-juara kelas dulu di SMP-nya, ataupun juga anak-anak yang isinya berprestasi semua gitu Pak. Sedangkan saya itu merasa kayak saya paling rendah gitu loh Pak, paling bodoh di sini, terus paling nggak bisa, ilmu saya juga beda dari teman-teman. Saya merasa udah beda level gitu Pak sama teman-teman. Saya merasa kayak saya tuh nggak cocok sebenarnya di sekolah ini, sekolah yang unggulan, sedangkan saya itu merasa nggak mampu buat menampung semua ilmu-ilmunya yang menurut saya sih tinggi gitu loh Pak. Tapi juga nggak tahu sih Pak, itu karena pikiran saya aja atau gimana. Baik, kira-kira jika permasalahan ini tidak terselesaikan menurut Mbak Ani, apa yang akan terjadi ke depannya pada masa depan Mbak Ani? Menurut saya ya Pak, kalau saya itu terus-terusan cemas, berpikiran cemas gitu, terus jadinya kan saya takut untuk mempelajari hal-hal yang baru ataupun menyesuaikan diri dalam lingkungan baru sesuai dengan tuntutan gitu ya Pak. Itu pastinya akan berpengaruh ke depannya sih Pak setelah lulus nanti, apalagi kan saya juga pengennya
kuliah di universitas keinginan saya sesuai dengan minat bakat saya. Kalau saya cemas terus ya takutnya nanti kalau ternyata universitasnya seperti ya kalau alhamdulillah unggulan lagi, saya kan nanti pastinya bakal cemas terus gitu loh Pak. Kalau tidak diselesaikan sekarang juga, nanti saya juga pastinya akan bertemu dengan orang-orang baru, terus dengan lingkungan baru, peraturan baru, dan juga guru-guru baru yang pastinya akan berbeda-beda karakternya, berbeda-beda mata pelajarannya, atau bahkan hal-hal yang belum pernah saya temui sebelumnya. Kalau saya cemas terus, ya pastinya saya tidak akan menggapai cita-cita saya, ataupun saya juga pasti akan stuck di sini aja. Bahkan saya yang paling ditakutkan nanti saya jadi nggak punya motivasi buat melanjutkan sekolah ke jenjang seterusnya gitu Pak. Gitu ya Mbak Ani. Nah, lalu apa sih dampak yang sekarang Mbak Ani rasakan dengan rasa cemas tersebut? Banyak sih Pak. Kalau di kelas kan saya cemas, otomatis kan saya kalau ngerjain, terus kalau ada pembelajaran itu saya cuma diem, terus saya jadinya nggak punya temen, soalnya kan teman-teman saya itu ambis-ambis semua gitu Pak, kecuali saya, karena saya merasa nggak bisa itu kan. Nah, karena gitu ya teman-teman saya nggak mau nemenin saya, ngapain temenan sama saya gitu katanya Pak, soalnya kan saya nggak bisa belajar bareng gitu katanya. Padahal kan saya nggak bisa ya Pak, saya takutnya nanti malah jadi beban buat teman-teman saya, terus nanti saya malah dikiranya kayak titip nama gitu loh Pak. Jadinya saya takut juga, terus saya merasa pesimis di kelas. Saya nggak punya harapan tinggi atau juara kelas, terus nggak pernah Pak. Saya tuh cuma pengennya ya adanya rasa cemas, takut, sehingga mengganggu aktivitas dalam keseharian saya sih. Saya nggak dijauhi teman-teman saya, terus sering ditegur oleh guru juga gitu Pak. Baik, tentunya Mbak Ani tidak ingin merasa minder, khawatir, terus meneruskan begitu Mbak Ani? Ya Pak, saya juga ingin itu menghilangkan rasa cemas, khawatir, takut saya pada diri saya gitu Pak. Baik, Mbak Ani telah menceritakan masalah Mbak Ani dan kita bersama-sama telah mendiskusikannya. Berdasarkan apa yang telah Mbak Ani paparkan, dapat disimpulkan bersama bahwa saat ini yang Mbak Ani alami adalah kecemasan akademik. Hal ini tentu sangat mengganggu diri Mbak Ani dan mengganggu aktivitas keseharian Mbak Ani, sehingga berdasarkan tujuan yang Mbak Ani harapkan, Mbak Ani memiliki harapan agar permasalahan Mbak Ani bisa selesai dan Mbak Ani dapat menjalani aktivitas keseharian Mbak Ani dengan baik, tenang. Benar begitu Mbak Ani? Benar sekali Pak, saya dari apa yang Bapak ceritakan tadi, itulah yang saya alami Pak, yang selama ini saya coba diam, tapi sudah cerita ke Bapak. Dapatkah Mbak Ani sampaikan kepada Bapak apa saja yang harus Mbak Ani lakukan untuk mewujudkan harapan Mbak Ani dalam pertemuan kita ini? Saya ingin rasa cemas saya itu hilang Pak, dan saya ingin mulai berpikiran positif itu Pak. Soalnya tadi kan rasa cemas, takut itu karena pikiran negatif saya gitu loh Pak. Jadinya menimbulkan rasa takut pada diri saya. Jadi saya ingin berpikiran positif biar kayak teman-teman, terus saya juga dapat mengikuti pelajaran dan juga memiliki rasa optimis, dan saya juga ingin berusaha gitu Pak. Tapi kalau sekarang belum bisa Pak. Berdasarkan diskusi dan persamaan persepsi kita tadi, apakah Mbak Ani bersedia untuk melakukan modifikasi pikiran otomatis Mbak Ani? Bersedia sih Pak, tapi itu apa ya Pak? Bisa dijelaskan? Oke, kita akan berlatih lebih lanjut untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan pikiran otomatis Mbak Ani, serta mencoba untuk memberikan alternatif pikiran otomatis yang lebih positif agar Mbak Ani dapat menyelesaikan permasalahan yang Mbak Ani alami. Untuk mempermudah prosesnya, sebelumnya silakan Mbak Ani isi terlebih dahulu lembar pikiran positif dulu ya Mbak Ani. Iya Pak. Pak, ini diisi yang mana ya Pak? Pikiran positif, negatif, apa? Yang di sini dulu Mbak Ani, yang pikiran negatif Mbak Ani.
Baik, sekarang boleh diceritakan pikiran negatif apa yang Mbak Ani tulis tadi? Baik Pak, yang pikiran negatif yang sedang saya alami itu ada 3 hal ya Pak. Ya. Yang pertama itu saya berpikiran saya selalu cemas dan khawatir karena saya itu gimana ya Pak, saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran itu loh Pak. Jadi saya cemas sama khawatir karena pikiran saya itu, duh saya nggak bisa gitu. Terus yang kedua, pikiran negatif saya itu saya takutnya itu ya karena saya nilainya udah jelek, nggak bisa ngikutin pelajaran, sama mau tanya aja nggak berani, tanya temen aja juga nggak berani karena saya kan merasa pesimis kalau saya itu apa ya, nilainya itu di bawah mereka semua gitu loh Pak. Saya itu hanya manusia biasa, tidak memiliki rasa ambisi seperti teman-teman saya. Jadinya saya takut kalau mau bertanya ke teman saya, karena saya pikir itu kalau saya tanya ke teman atau guru mata pelajaran tertentu itu mereka itu kayak ngeremehin saya gitu loh Pak. Saya pikirannya gitu, saya kira ya mereka pasti nggak mau ngajarin saya, orang saya aja kayak bodoh gitu loh Pak, pikiran saya. Terus yang ketiga itu saya berpikiran pesimis, saya merasa tidak bisa berprestasi di sekolah ini karena ya sekolahannya kan unggulan. Terus saya dengan kapasitas otak saya seperti ini, saya merasa nggak mampu untuk mengikuti tuntutan di sekolah ini dengan nilai yang bagus dan juga memenuhi KKM. Jadinya kan saya sering remedi gitu Pak. Dari situlah saya berpikiran ya, saya merasa saya itu nggak bakalan mampu untuk mengikuti pembelajaran di kelas ataupun juga mengerjakan tugas-tugas dengan nilai yang dapat bagus tinggi-tinggi gitu Pak. Baik Mbak, Bapak tahu setiap orang itu memiliki rasa cemas dan khawatir. Namun jika kita cemas berlebihan itu pastinya tidak baik bagi kesehatan fisik dan kesejahteraan mental. Nah, tentu Mbak Ani tidak ingin pikiran negatif menyertai Mbak Ani, bukan? Iya sih Pak. Asal Mbak Ani ketahui, setiap orang pasti juga memiliki ketakutan. Namun Mbak Ani jangan berlarut-larut dalam ketakutan tersebut, karena dalam ketakutan tersebut dapat membuat Mbak Ani tidak dapat beradaptasi dengan di lingkungan yang saat ini Mbak Ani alami. Nah, selanjutnya Mbak Ani merasa pesimis. Mbak Ani harus bisa mengubah sifat pesimis menjadi optimis dengan selalu menanamkan keyakinan pada diri Mbak Ani. Bagaimana Mbak Ani? Ya Pak, setelah ini pasti saya akan mencoba untuk menanamkan pikiran positif dan juga optimis yang Bapak bilang tadi. Tapi bagaimana ya Pak caranya? Baik, tapi Mbak Ani sudah menuliskan pikiran negatif di lembar ini Pak, yang lembar ini. Iya, di lembar kerja. Sekarang Mbak Ani bisa menuliskan pikiran positif di sini Mbak. Di sampingnya ini ya Pak. Ya Mbak. Sudah Pak. Baik, boleh Mbak Ani ceritakan pikiran positif apa yang Mbak Ani tulis? Tadi kan saya menuliskan pikiran negatif yang pertama itu kan cemas dan khawatir. Nah, pikiran positif yang akan saya wujudkan nantinya itu saya akan saya akan berpikiran untuk percaya diri gitu Pak, dan saya juga akan meyakinkan diri saya bahwa sebelum mencoba kita harus berani mencoba seperti itu Pak, sehingga saya itu tidak merasa cemas lagi karena saya sudah memiliki pikiran positif yang awalnya cemas, tapi selanjutnya saya akan menanamkan pikiran percaya diri saya itu. Lalu yang kedua tadi kan saya menuliskan pikiran negatif itu takut ya Pak. Nah, di pikiran positif nanti yang saya akan
tanamkan, yaitu saya akan berani, karena saya akan menanamkan pikiran apabila kita terlalu berlarut-larut pada ketakutan nantinya juga akan merugikan diri sendiri. Selain itu keberanian, tidak ada salahnya juga Pak saya berani untuk menanyakan kepada teman saya ataupun menanyakan kepada guru-guru saya, soalnya kan pastinya mereka juga tidak mungkin kan Pak buat marah-marahin saya kalau nggak bisa gitu. Dan yang ketiga itu tadi kan saya menuliskan pikiran negatif. Nah, di pikiran positif nanti saya akan menanamkan pikiran saya itu, saya yakin bisa dan optimis dalam setiap pembelajaran di kelas. Saya juga akan optimis bahwa saya itu bisa kok untuk mengikuti teman-teman yang lainnya. Saya juga bisa berprestasi, saya juga bisa memperbaiki nilai-nilai saya yang buruk-buruk kemarin, sehingga saya itu bisa mengikuti tuntutan di sekolah ini. Dan saya juga akan memperbaiki citra buruk saya, dan saya juga akan menghilangkan pikiran bahwa saya itu bodoh, saya itu paling tidak bisa mengejar ketertinggalan mengenai materi pembelajaran, dan saya itu sebenarnya juga pintar kan. Kalau nggak pintar ya saya nggak mungkin kan Pak masuk ke sekolahan unggulan seperti ini gitu. Nah, pikiran positif tersebut tentunya akan Mbak Ani wujudkan ke dalam perilaku yang akan Mbak Ani lakukan. Kira-kira dari pikiran positif, perilaku seperti apa yang akan Mbak Ani wujudkan? Coba Mbak Ani tuliskan pada lembar kerja kolom paling kanan tersebut, Mbak. Sini Pak. Ya. Jadi perilaku ini nanti yang bakal saya lakukan gitu ya Pak? Ya, bisa Mbak Ani silakan Mbak sambil menulis Mbak. Benar ya Pak. Sudah Pak. Wah, silakan Mbak Ani. Tadi kan yang pertama, pikiran negatif saya itu cemas dan khawatir. Lalu saya akan merubahnya menjadi pikiran positif dengan menanamkan pikiran saya akan percaya diri. Lalu perilaku yang akan saya wujudkan yaitu saya akan mencoba untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran ketika di kelas, dan juga menjelaskan, bertanya pada teman jika tidak paham. Seperti itu Pak, karena kalau saya mendengarkan kan pasti saya tidak lagi cemas dan khawatir, soalnya saya jadi mengerti materi yang disampaikan gitu Pak. Dan saya kan pastinya akan berusaha juga Pak buat tidak khawatir lagi, dan saya akan lebih percaya diri gitu Pak. Saya yakin saya bisa gitu. Terus yang kedua, dari kan pikiran negatif saya itu takut, terus pikiran positif yang akan saya tanamkan itu saya akan berani. Lalu perilaku yang akan saya wujudkan itu nanti saya akan bertanya kepada guru mata pelajaran, terus saya juga akan bertanya kepada teman-teman kelas saya apabila saya itu kurang paham, dan juga saya akan mencoba untuk mengajak kerja kelompok mungkin Pak ke teman-teman saya. Terus apabila di kelas ataupun di luar kelas ketika saya kurang paham, nanti juga saya akan bertanya untuk mengajar ketertinggalan saya kemarin gitu kan, banyak sekali ya Pak yang tertinggal, dan saya akan memperbaiki nilai-nilai saya. Yang ketiga, pikiran negatif saya tadi kan pesimis, lalu untuk mewujudkan menjadi pikiran positif yaitu saya akan yakin saya itu bisa, dan saya juga akan optimis. Terus perilaku yang akan saya wujudkan yaitu saya itu akan rajin belajar lagi Pak, saya akan rajin belajar, dan saya harus istilahnya harus ngejar ketertinggalan kemarin-kemarin. Saya akan mempelajari hal-hal kemarin lagi yang
rasa saya tidak bisa, saya akan mencoba untuk mengevaluasinya, dan kemudian ketika ujian ataupun ulangan besok nilai saya pasti bisa gitu Pak, karena dengan rajin belajar kan saya pastinya usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu Pak. Sekali Mbak Ani. Nah, dari semua perilaku yang Mbak Ani sampaikan, kira-kira kapan Mbak Ani akan menerapkannya? Mungkin setelah ini ya Pak, kan setelah ini masih ada mata pelajaran matematika gitu Pak, saya akan mencobanya nanti Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan Mbak Ani tugas rumah dengan Mbak Ani membawa lembar kerja yang Mbak Ani isi tadi untuk dilaksanakan. Bapak minta setiap Mbak Ani lakukan cemas, takut, pesimis. Iya Pak, ini Pak dari Ini. Oke. Terima kasih ya Pak. Baiklah, setelah Mbak Ani menceritakan bagaimana perasaan Mbak Ani dalam pelaksanaan konseling ini, Bapak akan meminta Mbak Ani untuk membayangkan angka 0 sampai 10, di mana angka 0 menunjukkan bahwa Mbak Ani tidak memiliki masalah sama sekali terkait dengan kecemasan, dan angka 10 adalah kondisi Mbak Ani saat ini sangat cemas. Menurut Mbak Ani berada di angka berapa, dan menurut Mbak Ani mengapa Mbak Ani berada di angka tersebut? Sekarang setelah melaksanakan konseling dengan Pak Aziz tadi sih, menurut saya sudah merasa di posisi 8 sih Pak. Soalnya saya jauh lebih tenang, jauh lebih lega juga, bisa cerita dan juga bisa bersama-sama mencari solusi dengan Pak Aziz. Terus saya juga merasa pikiran-pikiran yang tadinya hanya perasaan saya itu ternyata itu tidak seburuk yang saya pikirkan gitu Pak. Dan juga saya juga sudah bisa menentukan langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah saya tadi dengan Pak Aziz tadi mendorong saya dengan memfasilitasi lembar ini Pak. Baik, bagus sekali Mbak Ani. Jadi dapat disimpulkan dari proses konseling ini bahwa Mbak Ani memiliki masalah cemas, khawatir, dan takut dari perilaku negatif tersebut. Mbak Ani akan mengubah perilaku tersebut menjadi perilaku yang positif. Mbak Ani akan melakukan perubahan tersebut setelah melakukan proses konseling ini. Benar begitu Mbak Ani? Benar sekali Pak. Setelah ini saya akan melakukan yang sudah tadi saya tuliskan dan juga apa yang dinasihati oleh Pak Aziz. Baik, karena sudah 40 menit kita melakukan proses konseling, maka pertemuan pada kali ini kita akhiri saja ya Mbak. Bapak minta tolong Mbak Adik mengisi lembar evaluasi hasil. Saya nggak bawa pulpen Pak. Minta. Ini Pak sudah. Baik, kira-kira kita akan melakukan proses konseling ini kapan lagi ya Mbak? Kalau minggu depan di jam yang sama gimana Pak? Oh, berarti sama lagi Mbak, seperti ini ya Mbak? Iya Pak. Baik, terima kasih Mbak Ani sudah melakukan proses konseling pada hari ini dari awal sampai akhir. Sekarang Mbak Ani boleh meninggalkan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah membantu permasalahan yang sedang saya alami dan sudah menemukan solusinya. Baik, Mbak. Terima kasih ya Pak. Baik, Mbak.